Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayat wasari'u ini adalah kelanjutan dari dua ayat sebelumnya, di mana Allah mengingatkan agar kamu takut kepada neraka. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Takutlah kamu kepada neraka yang neraka itu sudah disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Yang kafir kepada Allah Ta'ala. Jadi neraka itu dikhususkan untuk siapa? Orang-orang yang kafir. Oleh karenanya, kalau neraka untuk orang kafir, maka kamu, apa yang kamu lakukan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu, al-musara'atu ilal khair. Jadi artinya kita itu harus respon terhadap yang namanya kebaikan. Di mana ada peluang untuk berbuat baik, kita hadir di sana. Jadi tanpa pandang apa dia, kita anggap kecil, kita anggap besar. Jadi tidak ada suatu celah kebaikan kecuali kita hadir di sana. Begitulah Allah mengatakan wasari'u ila maghfirah min rabbik. Tidak boleh kita lewatkan. Tidak boleh kita lewatkan. Baik, ya. Jadi al-musara'ah. Musara'ah itu ya artinya kelihatan sekali ya perhatiannya, keseriusannya, kesungguhannya itu dalam kehidupannya kelihatan. Jadi di mana ada di situ ada kebaikan, maka di sanalah dia hadir. Masya Allah. Apa yang dikejar di sini? Maghfirah. Nah, keampunan. Keampunan ini sesuatu yang luar biasa. Artinya kesuksesan yang hakiki nanti di akhirat adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah dosanya. Dan tidak ada manusia yang tak berdosa. Oleh karenanya yang kita harapkan benar dari Allah adalah keampunan, maghfirah. Jadi setiap saat bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan dalam soal memohon keampunan ini. Ya, istighfar. Kata Rasulullah, aku dalam setiap hari beristighfar kepada Allah Ta'ala dalam satu riwayat 70 kali. Subhanallah. Lebih dari 70 kali. Kemudian dalam satu riwayat 100 kali. Inni astaghfirullah fil yawmi wal laylah aksar min 70 marrah. Lebih dari 70 kali. Kemudian begitu juga 100 kali. Jadi ini semuanya menunjukkan betapa memang yang namanya al-maghfirah, keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah keberhasilan yang paling puncak nanti di yaumul qiyamah. Ya apalagi kalau orang yang sudah diampuni Allah dosanya. Kalau sudah diampuni Allah dosanya, berarti ridho Allah yang akan menyertainya. Jadi oleh karenanya kita senantiasa mengejar yang namanya maghfirah itu. Maghfiratin min rabbikum. Kemudian apalagi yang kita kejar itu. Nah, wajannah. Jadi keampunan dan surga. Surga ini dambaan setiap orang beriman. Ya, setiap orang beriman itu yang dicari adalah surga. Untuk apa Anda beramal di dunia ini? Mencari surga dong. Jadi jangan umpamanya, oh saya tidak mencari surga, saya tidak, bukan karena takut pada neraka. Karena ada ucapan-ucapan sebagian orang seperti itu. Ya, ucapan ini tidak terlalu mempengaruhi kita. Lalu kalau ditanya, Anda kenapa berbuat ketaatan? Kenapa taat sama Allah? Saya ingin mencari surga Allah Ta'ala. Ya, jadi begitulah. Kita di dalam hidup ini memang yang kita cari adalah surga Allah Ta'ala. Dan itu tidak salah. Ada sebagian mengatakan, oh kita kalau ikhlas bukan mau mencari surga Allah, bukan takut kepada neraka Allah. Ungkapan itu ya tidak sejalan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim sering sekali memotivasi kita dengan surga. Surga. Siapa yang beramal, siapa yang beriman dan beramal soleh, maka sesungguhnya untuknya adalah surga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Jadi sesuatu yang Allah dorong kita untuk mengejarnya, pasti itu adalah sesuatu yang sah dan legal. Jadi salah satu harapan itu tidak salah berarti ya Pak Ustaz? Oh tidak. Karena memang betul sekali Motivasi kita mendengarkan orang-orang tidak boleh seperti itu, kita harus ikhlas dan lain sebagainya. Oh iya, itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan Ya, ya. yang tidak boleh itu adalah kalau kita memang mau mencari simpati orang. Ya, berbuat baik untuk pemilihan kepala daerah.
ya, menyebar uang, ya, melakukan sesuatu yang sifatnya menguntungkan masyarakat, dekat-dekat ya pemilihan kepala daerah. Itu memang tidak boleh. Kalau berharap kepada orang lain gitu sama manusia itu tidak boleh, tapi kalau berharap kepada Allah halal saja. Sesuatu yang sah-sah saja. Jadi wa maghfiratin min rabbikum, dan surga dari Tuhanmu. Tadi neraka disiapkan untuk orang yang kafir, surga disiapkan untuk siapa? Lil muttaqin. Itu sudah hukum pasti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Neraka disiapkan untuk lil kafirin. Surga disiapkan untuk siapa? Lil muttaqin. Jadi berusahalah kita seluruhnya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa itu. Lalu Allah pun menceritakan sifatul muttaqin. Sifat-sifat orang bertakwa itu seperti apa? Rupanya yang pertama disebutkan dalam sifat muttaqin itu adalah soal infak. Berarti ada kepedulian, melihat orang susah, ya. Jadi ada semangat berkorban. Yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra. Bahkan di sini disebutkan fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan senang ataupun susah. Loh, setahu kita orang berinfak kalau dia lebih, kalau dia senang. Seperti itu. Biasanya begitu. Ternyata Allah mengatakan berinfak itu bukan hanya waktu senang, waktu susah juga berinfak. Ini menjadi kewajiban ya Pak Ustadz berarti. Iya, itu menjadi sifat yang melekat pada seorang yang muttaqin. Jadi bukan saya nggak bisa berinfak karena saya tidak senang, alias saya hidup pas-pasan. Ternyata tidak. Keharusan berinfak itu baik orang senang ataupun orang susah tetap berinfak. Yang membedakan dia apa? Ya dari sisi apanya? Jumlahnya mungkin jumlahnya saja. Ya, dari segi jumlahnya. Karena berinfak bisa juga umpamanya dengan tenaga, dengan ucapan yang baik. Itu yang kita sebut dengan sedekah, ya. Atau dengan harta sendiri tapi sudah barang tentu sebatas kemampuan. Ada orang yang berinfak 5.000 rupiah, tetapi ada orang yang berinfak 50 juta rupiah. Yang membedakan itu siapa? Kemampuan orangnya. Dan jangan eksploitasi. Ada di zaman sekarang ini orang suka eksploitasi. Yang penting berinfak itu kan soal ikhlas. Padahal dia kaya. Kata dia, saya ikhlasnya 10.000 rupiah atau 20.000 rupiah. Saya ikhlas 20.000 rupiah. Yang penting infak itu kan ikhlas. Ya penting ikhlasnya gitu langsung di garis bawah begitu ya. Ini eksploitasi namanya. Tentu infak itu disesuaikan dengan kemampuan. Pengusaha berinfak 100.000 memalukan di hadapan Allah Ta'ala. Berapa yang Allah kasih? Miliaran Allah kasih kepada kamu, lalu engkau kasih ke jalan Allah 100.000, 200.000 dengan alasan apa? Yang penting kan ikhlas. Nah ini kesalahan di dalam memahami ini. Itu berinfak semampunya. Itu memang kalau seorang itu memang dia tidak mampu. Ya katakan saja pemulung, ya, supir, dia berinfak. Mungkin bagi dia uang 10.000 itu sudah sangat besar. Mungkin makan satu kali. Kalau dia kasih uang 10.000 kepada orang, dia sedekahkan, dia infakkan, itu makan dia satu kali, dia harus stop. Tetapi bagaimana dengan orang yang mampu? 100 juta barangkali itu tidak mempengaruhi neraca dia. Jadi oleh karenanya besaran infak itu tergantung pada kemampuan orangnya. Dan jangan beralasan karena ikhlas. 100 juta juga ikhlas, 10.000 rupiah juga ikhlas. Nah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Berarti wal kadhiminal ghaidh artinya orang yang menahan emosi. Ini ada beberapa riwayat dan asar tentang menahan amarah. Ada dalam sebuah riwayat dikatakan, ya bena Adam, udhkurni idha ghadibta, adhkuruka idha ghadibtu, fala uhlikuk fi man uhlik. Wahai anak Adam, ingatlah aku pada waktu engkau marah. Jadi orang kalau marah ingat Allah, insya Allah marahnya itu bisa diapanya? Bisa dikendalikannya. Bisa diredam. Ya, bisa diredamnya.
memang kelihatan marah, mukanya merah, ya. Dia menyembunyikan sesuatu yang meluap di dalam dirinya. Tetapi itu semuanya alhamdulillah tidak mengeluarkan apa-apa. Kan marah itu pelampiasannya bisa dengan mulut, bisa dengan tangan, aksi. Betul sekali. Kadang kita sampai nafas kita seperti orang ngos-ngosan ya. Iya betul, menahan marah itu. Allah. Ya. Jadi kalau orang artinya tersinggung ataupun marah, Ya. masih bisa menahannya. Menahan marah itu ya tidak mengeluarkan ucapan yang keji dan kotor, memaki, ya. Dan yang sejenisnya, mencela. Kemudian yang kedua, pelampiasan marah itu adalah dengan aksi. Mungkin menendang orang, memukul orang, membunuh orang. Jadi yang dihitung itu adalah ketika mana marah itu keluar dalam bentuk ucapan yang kotor, ucapan yang buruk. Maka itulah dikatakan orang yang marah yang tidak bisa mengendalikan amarahnya. Lalu kata Allah tadi, wahai anak Adam, ingatlah aku pada waktu engkau marah. Jadi kalau kita lagi marah, langsung ingat Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Niscaya aku akan ingat engkau pada waktu aku marah, sehingga aku tidak membinasakanmu di antara orang-orang yang binasa.